Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau tantangan paling berat dalam hidupmu itu bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam dirimu sendiri? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita bakal selami ide bahwa rintangan terbesar kita itu sebetulnya ada di dalam diri dan gimana caranya kita bisa mulai perjalanan buat menguasai diri. Pembahasan kita ini terinspirasi dari buku yang dalam banget dari Brianna Wiest. Di buku ini, dia pakai metafora gunung buat ngegambarin semua tantangan yang tanpa sadar kita ciptain buat diri kita sendiri. Nah, kutipan ini, wah, ini bener-bener inti dari semuanya. Jadi, ini bukan tentang menaklukkan dunia luar, tapi soal gimana kita bisa paham dan akhirnya menguasai apa yang ada di dalam diri kita. Ini kerangka buat semua pembahasan kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, gunung yang dimaksud ini adalah semua hal yang jadi penghalang antara kamu yang sekarang dan kehidupan yang sebenarnya kamu pengenin. Ini bukan rintangan dari luar ya, tapi kumpulan dari kebiasaan, ketakutan, dan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jadi, apa sih sabotase diri itu sebenarnya? Nah, ini definisi kuncinya. Ini tuh kayak konflik, atau bahkan bisa dibilang perang ya, antara apa yang secara sadar kita bilang kita mau, dengan apa yang dibutuhkan pikiran bawah sadar kita supaya merasa aman. Oke, kita lanjut ya. Di bagian ini, kita bakal coba lihat lebih dalam lagi soal sabotase diri. Ini tuh bukan tanda kelemahan atau karena kita benci sama diri sendiri loh. Kenyataannya, jauh lebih rumit dari itu. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Kenapa sih kita ngelakuin hal-hal yang kita tahu banget bakal ngehambat kita? Coba deh, pikirin sejenak pola yang ada di dirimu. Apa gunung yang kayaknya terus-terusan kamu hadapi? Nah, ini dia nih, pergeseran cara pandang yang paling penting. Sabotase diri itu bukan cacat karakter, tapi sebuah mekanisme pertahanan. Pikiran bawah sadar kamu itu sebenarnya lagi berusaha ngelindungin kamu dari sesuatu. Entah itu dari rasa sakit, kegagalan, atau ketidakpastian. Dan ini gambaran yang pas banget buat nunjukin konfliknya. Secara sadar, kamu pengen sukses. Tapi, di bawah sadar, mungkin ada kebutuhan yang lebih kuat buat menghindari sorotan dan kritik yang biasanya datang bareng kesuksesan. Nah, kebutuhan buat tetap aman, inilah yang seringkali menang. Terus, kebutuhan bawah sadar ini datangnya dari mana sih? Nah, di bagian ini, kita bakal gali lebih dalam lagi akar masalahnya. Kenapa kita secara nggak sadar terus-terusan membangun gunung di dalam diri kita ini? Jadi buku ini nunjukin beberapa akar masalahnya. Bisa jadi dari keyakinan negatif yang kita serap waktu kecil, ketakutan yang nggak pernah kita pertanyakan lagi, dan ini yang umum banget, masalah batas atas. Jadi kita cuma bisa nerima tingkat kebahagiaan sampai level tertentu, sebelum akhirnya kita sabotase diri sendiri, biar balik lagi ke level yang biasa. Kita itu cenderung tertarik sama hal yang udah kita kenal. Kutipan ini dalam banget sih. Ini nunjukin betapa kuatnya tarikan zona nyaman kita. Biarpun zona nyaman itu sebenarnya nggak enak, tapi rasanya familiar. Dan pikiran kita seringkali salah mengartikan rasa familiar itu sebagai rasa aman. Oke, kita udah ngerti nih masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita mulai mendaki? Bagian ini isinya tentang alat dan strategi yang bisa kamu pakai buat mulai pendakianmu sendiri. Ini nih ide yang bisa mengubah segalanya. Daripada kita ngehindarin hal-hal yang bikin kita marah, cemburu, atau takut, kita justru harus ngelihat itu semua sebagai penunjuk jalan. Pemicu emosi kita itu sebenarnya bawa pesan penting tentang apa yang perlu kita sembuhin. Yuk, kita lihat panduan praktis ini. Kalau kamu ngerasa marah, itu artinya ada batasanmu yang dilanggar. Kalau kamu cemburu, itu nunjukin apa yang sebenarnya kamu pengenin. Dan penyesalan, itu bukan soal masa lalu, tapi petunjuk tentang apa yang harus kamu prioritaskan ke depannya. Intinya, emosi kita itu data. Oke, ada 3 ide penting nih yang saling nyambung. Pertama, dan ini yang paling penting, apapun yang kamu rasain, itu valid. Emosi kamu tuh respons yang nyata terhadap pikiran dan pengalamanmu. Jangan pernah nyalahin diri sendiri karena ngerasain itu. Tapi, dan ini kuncinya, perasaan kamu itu cerminan dari pikiranmu, bukan cerminan akurat dari kenyataan. Kamu bisa aja merasa nggak berharga, tapi itu nggak berarti kamu memang nggak berharga. Ini beda banget loh. Jadi, intinya apa? Kuncinya adalah bertindak sebelum kamu pengen bertindak. Jangan nungguin motivasi datang, justru tindakanlah yang menciptakan motivasi. Tindakan yang membangun momentum. Kamu harus gerak duluan, nanti perasaannya bakal ngikutin. Ini cara kamu membangun ulang zona nyamanmu di sekitar kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, sekarang kita sampai di puncak perjalanan kita nih. Bagian terakhir ini adalah tentang gimana cara nyatuin semuanya,
buat mencapai penguasaan diri yang sejati. Berubah itu seringkali menakutkan karena pasti ada yang hilang. Tapi kutipan ini ngasih sudut pandang yang indah banget. Kamu itu bukan kehilangan diri kamu, tapi kamu lagi melepaskan versi lama yang udah nggak cocok lagi. Kamu lagi ngasih ruang buat dirimu yang baru. Dan ini dia kesimpulan akhirnya yang bakal mengubah cara pandang kita. Selama ini kita mungkin mikir tujuannya itu buat mengalahkan sabotase diri, buat menghancurkan semua masalah kita. Tapi hadiah sebenarnya itu bukan puncaknya. Hadiahnya adalah kamu jadi orang seperti apa saat proses mendaki itu. Pertumbuhan, ketangguhan, kesadaran diri, itulah harta karun yang sebenarnya. Prosesnya itulah tujuannya. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Gunung yang lagi kamu hadapi itu bukan kutukan, tapi panggilan buatmu. Itu adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa mendakinya, tapi kamu akan memilih untuk menjadi siapa saat melakukannya.